Shalom anak-anak SD Masihi Kudus yang dikasihi. Saat ini kita akan memulai ibadah pembukaan di tahun 2021. Selamat tahun baru. Kita percaya kita dapat menapaki tahun ini karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah bagi kita. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Sebelum kita mulai kebaktian saat ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan sudah membawa kami anak-anak-Mu, sudah memberkati kami anak-anak-Mu, Bapak Ibu Guru, para karyawan, para orang tua dari anak-anak-Mu dengan kesehatan dan sukacita, sehingga kami masing-masing bisa memasuki tahun 2021 ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau mungkin ada beberapa dari kami, orang tua kami, ataupun anak-anak kami yang saat ini kurang enak badan, masih kurang sehat, kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kebaktian saat ini sampai selesai nanti ke tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Ketika kita memasuki gerbang tahun 2021, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Maka mari kita bersama untuk ucapan syukur tersebut. Kita memuji Tuhan dengan pujian "Ku masuki gerbangnya". Harapannya dengan pujian.
dia girangkanku, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Anak-anak, setelah tadi kita puji Tuhan, ku masuki gerbangnya, kita sebagai anak raja, kita bisa memasuki gerbang Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan pujian berikutnya berjudul Aku Anak Raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Anak-anak, sebagai anak-anak raja, kita harus memiliki kasih. Apa saja sifat dari kasih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, dan sayang kepada teman. Mari kita pujikan kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. anak-anak Tuhan yang manis, yang diberkati Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita memasuki renungan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan pujian Roh Kudus yang manis. Seperti anak-anak yang manis yang mendengarkan firman Tuhan,
dengan duduk yang manis, dengan bersungguh-sungguh mendengarkan firman. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Sehat, segar semua ya? Kita bersyukur hari ini dapat memasuki tahun yang baru dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Walaupun ini sudah tanggal 8, tapi tidak terlambat mengucapkan selamat tahun baru. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami mengucap syukur atas ibadah kami pada hari ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami dan menyertai kami semua. Agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari kitab suci, dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, buah roh adalah buah atau sikap tindakan yang dihasilkan oleh semua orang yang takut kepada Tuhan, yang kepadanya Roh Kudus berkarya dan menuntun. Nah, salah satu buah roh adalah kesabaran. Kesabaran. Apa itu kesabaran? Sabar bukan artinya tidak lekas marah atau tidak gampang marah. Oh, Pak, itu kok sabar ya? Tidak cepat marah, tidak gampang marah. Bukan itu. Walaupun itu juga termasuk di dalam kesabaran. Apa arti kesabaran?
yang diajarkan oleh Alkitab khususnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Sabar adalah sebuah sikap bagian dari kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak meninggikan diri. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Artinya adalah sabar itu adalah sebuah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang siap mengutamakan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Dan sabar itu juga bertekun, bertahan di dalam menghadapi kesulitan. Sabar itu juga siap menghadapi orang-orang yang menjengkelkan. Dan sabar itu adalah juga ketekunan menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menghadapi situasi yang seringkali tidak mudah ya. Hal-hal yang sulit, pelajaran yang sulit, hidup yang sulit, teman-teman yang mungkin ada yang kurang baik, suka iseng dan sebagainya. Alkitab kita mengajarkan mari menghadapi semua itu dengan kesabaran, bersikap baik atas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Anak-anakku, apakah ada yang suka berbuat jahat? Berbuat tidak baik? Atau mungkin ada yang dijahati, diisengin teman-temannya? Bersabarlah, artinya berbuat baiklah kepada mereka yang suka menyakiti kalian, suka memfitnah kalian, suka mengejek kalian, dan sebagainya. Juga bertekunlah di dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup kalian. Di rumah mungkin, di tengah sekolah barangkali, dan dimanapun kalian berada. Ada banyak kesulitan yang kalian hadapi. Nah, Alkitab mengajarkan bertekunlah ya, bersabarlah, hadapi semuanya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan hal-hal yang sulit, situasi yang sulit, mungkin belajar di rumah sulit, internetnya lemot dan sebagainya, hadapilah dengan sabar. Hadapilah dengan tekun, sebab kesabaran itu adalah anugerah Allah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang berserah bergantung kepada Dia. Anak-anakku, mari bergantung kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Mohon Tuhan berikan kita kesabaran agar kita dapat menghadapi segala situasi dengan tetap setia dan berpegang kepada kekuatan Tuhan. Sebab kita memiliki contoh teladan kesabaran yang luar biasa, yang indah sekali, yang baik sekali, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh sikap sabar, mengasihi orang lain, bertekun dalam berbagai situasi dan keadaan. Dia rela menderita, juga rela disalib, bahkan mati menebus umat manusia yang berdosa. Bayangkan anak-anakku sekalian, jikalau Tuhan Yesus tidak sabar, tidak siap menanggung semua derita, salib, fitnahan, cemoohan, cibiran, diludahi, dipaku tangan kakinya, diberi mahkota duri, difitnah, diolok-olok dan sebagainya. Tuhan Yesus dengan sabar, dengan tekun menanggung semua itu. Demi siapa? Demi orang lain, demi kita, saya dan anak-anakku sekalian, dan semua orang yang berdosa. Agar lewat kesetiaan Tuhan Yesus, ketekunan Tuhan Yesus, semua orang yang beriman kepadanya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, untuk itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan sabar menanti kita datang kepada Tuhan. Jangan malas berdoa,
Jangan malas datang kepada Tuhan. Tuhan menanti kita sekalian dengan sabar untuk datang kepada Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan tiap hari. Memohon Tuhan, saya orang berdosa. Mohon Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan beri kami semangat kekuatan untuk bertekun menghadapi segala sesuatu. Untuk tetap berbuat baik kepada orang lain yang jahat kepada saya. Untuk tidak suka bertengkar, untuk tidak mengeluh, untuk tidak mau enak-enaknya sendiri. Dan menangnya sendiri. Ya, ayo, siapa yang suka mau enak sendiri? Yang suka menang-menangan sendiri? Yang suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, suka bertengkar. Nah, itu bukan sifat dan sikap kesabaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini, Pak Heru mengajak kita, yuk kita hadapi segala sesuatu yang ada di depan kita dengan sikap sabar. Tekun bekerja, tekun belajar, tekun berdoa, tekun berbuat baik, dan tekun mengutamakan kepentingan orang lain. Niscaya kita semua akan menikmati kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sabar, yang menantikan kita datang dan berlindung di dalam kekuatan dan anugerah. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat masuki tahun yang baru, selamat menjalaninya dengan ketekunan, dan selamat mempraktekkan hidup di dalam kesabaran agar Tuhan dimuliakan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur Bapa Surgawi kami haturkan hanya oleh karena rahmat-Mu kami dapat mengerjakan segala sesuatu. Berkati kami di tahun yang baru ini dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dengan sabar, dengan tekun, dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk sabda-Mu hari ini, ajar kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah anak-anak kita menutup ibadah hari ini dengan berdoa syafaat. Namun sebelumnya mari kita pujikan bahasa kasih. Kasih itu yang melembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat
dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini dengan baik, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik pula. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk anak-anak, orang tua murid, serta Bapak Ibu Guru. Kiranya Engkau berkati pula, apalagi ya Tuhan, kami memasuki tahun baru 2021. Kami mohon Tuhan untuk tetap memberkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ini, COVID-19. Tolong Tuhan segera singkirkan, sehingga kami di dalam pembelajaran ini terhindar dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak kami, kesehatan orang tua murid, kesehatan Bapak Ibu Guru, tolong Kau juga berkati. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih, 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 kasih.